Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsandi dengan NIM 2020-2020-73. Saya di sini akan mencoba menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media sebagai wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Association for Education of Communication Technology atau AECT mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Dan media juga dibagi menjadi dua, yaitu media sebagai alat bantu dan media sebagai sumber belajar. Pembagian dan macam-macam media pendidikan jika dilihat dari sifatnya terbagi menjadi media auditif, media visual, dan media audiovisual. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam media dengan daya liput luas dan serentak, contoh radio dan TV. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam media sederhana dan media kompleks. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dibagi dalam media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparan, dan media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah produksi media atau benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya, tenaga, pikiran, dan dana. Media gambar mempunyai jenis yang bermacam-macam. Beberapa di antaranya adalah media bagan, grafik, diagram, poster, karikatur, dan kartun. Media gambar atau foto, media gambar sederhana dengan garis lingkaran, dan media komik. Berbagai media tersebut perlu dipelajari dan dikuasai oleh guru ataupun calon guru sehingga mereka dapat menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa secara baik, berdaya guna, dan dapat dengan maksimal. Selanjutnya yaitu produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Media elektronik merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa untuk memahami isi pelajaran. Media pembelajaran yang bersifat elektronik yang biasa digunakan dalam proses belajar diantaranya yaitu radio dan tape, komputer, dan overhead proyektor atau OHP. Penggunaan media audio sangat mendukung dalam sistem pembelajaran tuntas atau mastery learning. Seiring dengan majunya teknologi, media komputer juga tak kalah penting dalam mendukung proses pembelajaran. Komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer atau CEA. Bisa berbentuk tutorial, dirilis, and practice, simulasi, dan permainan. Dengan menggunakan bentuk pembelajaran tersebut, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan lebih dipahami. Media pengajaran yang bersifat elektronik selanjutnya adalah overhead proyektor atau OHP. Overhead proyektor atau OHP adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara
terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektroniknya seperti komputer, TV, kamera, VCD atau DVD player, video player dan lain-lain yang berguna untuk guru dengan siswa. Media elektronik adalah sebuah media aliran listrik yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Media elektronik merupakan tutorial yang kedua selain dari guru. Media elektronik yang digunakan salah satunya seperti komputer, OHP, radio, dan lain-lain. Media elektronik bisa digunakan pada daerah yang sudah ada listrik. Media elektronik tidak dapat digunakan guru pada daerah yang tidak mempunyai aliran listrik. Media elektronik digunakan hanya 14 untuk membantu para guru dalam menyampaikan pelajaran dengan harapan kegiatan belajar mengajar bisa lebih efektif dan menyenangkan. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan media audiovisual atau EID. Media audiovisual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat memenuhi efektivitas program instruksional atau AVA, yaitu alat bantu yang mengkombinasikan antara gambar dan suara. Setiap media pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan yang antara lain memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, dan kelemahan pada media audiovisual adalah terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Media sebenarnya akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan pendidikan meskipun banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Maka diharapkan kekreativitasan guru dalam memilih media mana yang lebih cocok untuk diterapkan dalam kelas. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah materi yang akan disampaikan, situasi kelas, dan sarana prasarana. Selanjutnya yaitu sejarah media cetak dan audiovisual. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Agna Diuna dan Acta Senatus di kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Hingga kini sudah beragam bentuknya seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1445 terutama di negara Eropa. Salah satu bentuk hasil dari media cetak adalah surat kabar. Surat kabar penerbitannya ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut koran. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun 1920. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan suatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Sekitar tahun 1920, radio semakin berkembang pesat dan menjadi media penyiaran utama. Ketika itu para ilmuwan mulai berpikir tentang menggabungkan keduanya, suara dan gambar yang bisa disatukan. Konsep komunikasi audiovisual yang dapat menampilkan audio atau suara dan gambar semakin dikembangkan dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga semakin mirip dengan teknik komunikasi audiovisual yang dilakukan manusia secara langsung tanpa perangkat teknologi. Selanjutnya yaitu media audio dalam mata pelajaran PAI. Yang pertama yaitu media dalam pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik. Dan media audio pembelajaran itu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara ataupun bunyi. Yang kedua yaitu jenis-jenis media audio dan pemanfaatannya. A. Yaitu rekaman pendidikan. Melalui alat ini kita dapat mendengar cerita, pidato, musik, sajak, pengajian, dan lain-lain. B. Yaitu radio pendidikan. Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu seperti memberi berita yang up to date,
menarik minat jangkauan luas berdasarkan kenyataan, mendorong kreatif, mampu mempunyai nilai kreatif. Yang C yaitu tape recorder digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak terutama dalam pelajaran bahasa. Yang ketiga yaitu untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu merancang dan membuat media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan media visual adalah kesederhanaan, keterpaduan, dan penekanan. Keberhasilan penggunaan media dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari bagaimana seorang guru merancang sebuah media serta bagaimana pemanfaatan media tersebut di ruang kelas. Diharapkan dengan penggunaan media dapat merubah perilaku siswa karena sesuai dengan pengertian belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri si pelajar. Jika guru tidak tepat dalam merancang dan menggunakan media di kelas, maka pesan yang akan disampaikan lewat media tersebut tidak akan sampai dengan baik kepada peserta didik. Dalam merancang suatu media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru. Di antaranya adalah melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, waktu yang ada. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam penyusunan sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint membantu membuat materi menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan. Microsoft PowerPoint akan menampilkan slide yang dinamis termasuk clip art yang menarik yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.